warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video penampilan simulasi tahap 2 layanan bimbingan kelompok topik bebas. Halo Bu Siska, semoga Bu Siska selalu dalam kesehatan yang afiat, barokah dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Y 5A BK Ekstensi, dan nama saya sendiri Lisa Rustiana. Peran saya sebagai konselor atau PK bimbingan kelompok. Dan selanjutnya perkenalkan teman saya, anggota kelompok 2 lainnya, yaitu boleh sambil tunjuk ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Saya kemana ya? Oh, ke kiri saja, ke kanan deh. Cekidot. Halo, assalamualaikum, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini. Di sini saya berperan sebagai peserta bimbingan kelompok. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmati Fajri dengan NPM 2019-015-000-705. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum. Halo, saya Novita Indowahini. Saya berperan sebagai peserta bimbingan kelompok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sanjaya, NPM 2019-015-00-006. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa dalam layanan bimbingan kelompok. Assalamualaikum teman-teman. Halo, saya Muhammad Idrus, NPM 2019-015-00-132. Di sini saya berperan sebagai anggota kelompok. Halo, assalamualaikum, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah Febriani. Di sini saya berperan sebagai peserta bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurul, NPM 2019-012546. Saya di sini berperan sebagai anggota kelompok. Semua ya. Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat, masih bugar, masih semangat walaupun dalam kondisi COVID-19 ya kita ya PPKM, jadi kita nggak bisa bertemu langsung, tapi kita tetap bisa melaksanakan bimbingan konseling dalam layanan bimbingan kelompok via Zoom meeting saat ini ya. Kita gomit ya. Tapi harus tetap Semangat Bu. baik, alhamdulillah ya. Walaupun gomit tapi tetap patuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa 5M-nya dijaga, oke? Oke Bu. Ya Bu. Kita lagi gomit nggak perlu pakai masker. Kita udah jauh-jauhan. Mungkin jaraknya udah berapa kilometer ya? Saya Bekasi Bu. Siap. Baik, kalau gitu bisa kita mulai ya kegiatan hari ini? Bisa? Bisa Bu. Bisa Bu. Alhamdulillah, Robbi Srohri Sodri Waya Sirli Amri Walul Udata Milisani Afqali. Suka banget semangat kalian yang luar biasa. Semoga tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, siapa nih yang mau mimpin doa? Ketua kelompoknya siapa nih? Boleh Bu, saya Bu. Oke, silahkan. Ini rename-nya namanya Aldi ya. Oke, silahkan Aldi. Ya Bu. Ya, baik. Teman-teman dan Ibu Lisa, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Berdoa menurut agama yang masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bu, dilanjut. Alhamdulillah, terima kasih Aldi ya telah Bu. memberi doa hari ini. Ya, semoga kita semua diberikan keberkahan dan kelancaran dalam semua aktivitas kita, dan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Teman mahasiswa semuanya, sebelum kegiatannya dimulai, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian di sini ada yang pernah mendengar istilah bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Coba, ada yang bisa menjawab nggak? Belum Bu, belum pernah mendengar. Saya nggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Nggak denger sih Bu. Nggak tahu, Bu. Tuh. Belum pernah ikut Bu, belum dengar. Ada yang belum kali. dengar? Baru pernah dengar doang Bu, belum tahu. Oh gitu, baik. Kalau yang udah pernah dengar, ya baik. Ibu akan jelaskan lagi ya, apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan kegiatan kelompok yang dilaksanakan dalam kelompok, ya, dalam suasana duduk. Nah, kalau kita kan dalam online ya,
situasinya masih online jadi nggak bisa duduk melingkar. Tapi kalau live real istilahnya luring, nah itu kita duduknya melingkar. Nah, secara bersamaan seru. Jadi itu sebenarnya kalau live itu lebih seru ya kan kegiatan kelompok ini ya kan. Terus itu kita membahas suatu topik. Topiknya apa? Topik umum. Ya, topik umum yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Yang lagi viral nih, banyak banget kan topik yang lagi viral atau masih hangat diperbincangkan. Baik yang kita lihat secara langsung ataupun yang ditampilkan pada media massa, media cetak, Twitter. Sekarang kan lagi booming banget tuh Twitter cerita tuh. Nah, dari media elektronik ya kan, terus dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut. Jadi misalnya nih ya pada saat ini kita dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19 ya kan. Terus lalu kita harus memulai aktivitas yang biasanya luring, yang biasanya live. Nah, akhirnya sama pemerintah dialihkan dengan daring untuk melaksanakan pembelajaran. Kayak kita kuliah online misalkan, teman-teman kuliah online, biasanya kuliahnya live di lantai 4 naik, turun tangga dan ketemu teman dan hahaha, akhirnya online. Nah, di situ kan menjadi suatu problem, ya kan? Nah, itu yang kita hadapi ketika pembelajaran daring, ada problem. Nah, itu dapat dipahami semuanya dan dapat dibahas di bimbingan kelompok gitu loh. Jadi bisa dipahami semuanya apa yang dimaksud. Bisa Bu. Alhamdulillah. Lalu kalau konseling kelompok apa ya Bu? Oke, pertanyaan bagus. Siapa namanya nih? Rename-nya Ika. Oke. Ika, keren pertanyaannya. Bagus banget. Jadi konseling kelompok itu beda dengan bimbingan kelompok ya. Konseling kelompok adalah kegiatan kelompok. Itu seperti bimbingan kelompok. Tapi bedanya nih, ada bedanya. Bedanya pada konseling kelompok itu dia bukan membahas topik umum. Nah, kalau bimbingan kelompok itu kan dia membahas topik umum. Tapi kalau konseling kelompok, itu dia membahas masalah yang sifatnya pribadi kita. Misalkan yang dialami oleh peserta kelompok. Misalkan Mbak Ika mempunyai suatu problem. Nah, itu nanti dibahas tuh di konseling kelompok. Tapi kalau bimbingan kelompok, kita nggak bahas problem pribadi, tapi kita ngebahasnya topik umum yang sedang lagi booming, yang viral, memang menjadi urgensi kita yang harus dibahas di bimbingan kelompok tersebut. Gimana? Sudah paham semuanya? Ibu, saya izin bertanya. Alhamdulillah paham. Gimana? Siapa yang mau bertanya itu? Ya Bu, Novita Bu. Oke, Novita. Gimana Novita? Melanjutkan yang tadi, jadi kegiatan ini belum bisa menyelesaikan masalah pribadi. Suaranya putus-putus, Novita. Bagaimana Bu yang sekarang? Halo? Ya, gimana? Aduh, maaf Bu jaringannya. Sebentar. Bagaimana, sudah jelas tidak Bu? Maaf Bu. Ya, jelas suaranya. Gimana? Kamu mau bertanya apa? Ya, melanjutkan yang tadi, pembahasan yang baru saja dijelaskan oleh Ibu. Jadi kegiatan tersebut memang belum bisa menyelesaikan masalah pribadi ya Bu ya? Ya, kalau bimbingan kelompok itu hanya membahas topik umum, tidak membahas masalah pribadi. Tapi kalau konseling kelompok itu membahas masalah pribadi yang kita publish, tapi kita melakukan perjanjian bersama untuk tidak mempublish ke umum karena ini masalahnya pribadi. Kalau bimbingan kelompok itu hanya topik umum saja. Gimana, sudah bisa dimengerti? Terus kalau untuk Bisa Bu. kalau untuk itu kerahasiaannya terjamin kira-kira Bu? Kalau bimbingan kelompok itu tidak perlu kerahasiaan gitu loh, ya kan? Karena ini topiknya topik umum, jadi kita mencari kemaslahatan, kita bertabayun bersama-sama untuk menyelesaikan topik yang sedang hangat diperbincangkan di khalayak ramai, di publik, ya kan? Nah, tetapi kalau konseling kelompok, Ibu maaf suaranya putus-putus. iya. Nah, tadi kalau bimbingan kelompok itu hanya membahas topik umum, jadi tidak perlu ada asas kerahasiaan karena membahasnya topik yang sedang ramai diperbincangkan di khalayak ramai. Tapi kalau konseling kelompok itu kita ada asas kerahasiaan
bersama peserta kelompok. Jadi kita membuat kesepakatan, ya kan, agar menjaga kerahasiaan, sama-sama menjaga dan bertabayun juga tentunya bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian bagaimana mengarahkan si konseli, si peserta ini mendapatkan penyelesaian masalah yang baik. Gimana? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Udah paham. Oke, bagaimana sudah paham semua ya? Ibu harap kita Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu harap kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik dan kalian tetap aktif ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke? Siap, Bu. Nah, semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut pada kegiatan selanjutnya, ya, Ibu ingin berkenalan dulu nih, ya kan? Mungkin kalian semua pernah lihat Ibu, pernah bisa udah ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang, cielah asik. Tak kenal maka Saya tak sayang sama Ibu kok. Oh, sarang. Yaelah. Oke, Aldi. Karena kamu satu-satunya cowok di sini, bolehlah diterima. Ada cowok juga satu lagi ya. Nanti boleh diperkenalkan ya namanya satu-satu. Baik, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Lisa Rosdiana. Ibu adalah dosen, konselor BK di kampus XKYA One Voice. Nah, hobi Ibu bernyanyi, membaca, traveling. Nah, jadi kalian bisa manggil saya dengan sebutan Ibu Lisa atau Ibu Diana juga boleh. Tapi banyak sih yang manggil Ibu Lisa. Oke, sudah ya, sudah kenal ya. Udah kenal ya, ini namanya Ibu Lisa. Jadi kalau ketemu di tempat umum, panggil aja, Ibu Lisa. Oke. Iya. Nengok saya. Oke, lalu siapa nih yang mau perkenalkan selanjutnya? Ibu juga mau kenal dong kalian nih. Ganteng, cantik-cantik. Saya, Siapa? Oke. Saya. Baik, silakan. Perkenalkan Bu Lisa, perkenalkan nama teman-teman, nama saya Ika Nur Aini. Bisa dipanggil Aini. Halo ini. Apa Ika? Aini, kamu hobinya apa? Ada yang sama hobinya sama Ibu. Saya mah nggak bisa nyanyi, Bu, jadi saya sukanya baca buku. Oh, reading. Oke. Iya, Bu. Saya juga suka hiking. Iya. Oh, naik gunung ya? Luar biasa. Napasnya kuat itu berarti. Insya Allah, Bu. Traveling terus ya berarti ya, senang hiking ya. Gunung apa aja yang sudah ditanjaki? Yang sudah dijelajahi? Untuk saat ini sih saya baru naik ke Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak, Bu. Cuman kalau Salak nggak sampai puncak. Oke. Kayak film itu loh yang 5 cm, tahu nggak? Wah, suka banget. Terus itu Bu filmnya. Keren banget tuh filmnya. Yuk naik gunung yuk bareng-bareng. Yuk. Itu motivasinya. Sekali-sekali. Kalian juga bisa kalau nonton itu dicermati motivasinya. Oke, lanjut nih, jadi ngalir deh ya kita ya. Hobi. Baik, selanjutnya ada siapa lagi nih? Boleh Bu, saya Bu. Aini. Oke. Ika ya, Ika. Silakan. Iya, perkenalkan nama saya Ika Nur Rahma, Ibu. Panggilnya bisa Suaranya Ika. nggak ada. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ika Nur Rahma. Bisa dipanggil Ika, bisa dipanggil Nur, bisa dipanggil Rahma, apa aja deh, Bu, Hai bebas. Nur, ayo semuanya. Hai Nur. Hai Nur. Hai Nur. Halo semuanya. Dipanggil sayang boleh gak? Bu, Aldinya nakal. Jangan pancing. Oke, lanjut. Bu. Hobinya apa ya Ika nih? Nur. Ih, Nur hobinya Kan bernyanyi, ada Bu. dua Ika ya, bingung saya jadi. Iya. Bingung kan, Iya, Bu? Bu, ada dua, Bu. Barangnya di mana? Kita aja bingung, Bu. Iya, jadi bingung. Emang satu ibu atau kandung apa gimana? Enggak. Kita cuma satu negara. Oh, satu negara. Oh, tapi memang namanya sama ya, luar biasa. Berapa ada Ika Nur, dua-duanya Ika Nur. Iya, Bu. Iya, Bu. Mantap. Iya, Bu. Ini yang Kita aja bingung makanya satu ketemu. makanya yang satu dipanggilnya Aini, satu dipanggilnya Nur gitu ya, biar enggak. Mm. Jadi nama Kemarin Ika dipanggil Iya, Ika iya. jadinya. nama Ika sudah tidak ada berarti. Iya, ini di langit. Sepi ya. Oh, ya biar tidak bingung. Baik. Ika Nur Rahman. Nur,
hobinya apa kamu, Nur? Hobinya bernyanyi. Bernyanyi? Ya, Ada suaranya ya? iya, ampun. Halo, Halo? selamat malam. Ya, Hobinya malam. bernyanyi, Bu. Senang. Oh, bernyanyi. Terus selain Iya. bernyanyi apa lagi? Udah, Bu, nyanyi aja. Sekalian healing. Oh, nyanyi aja. Oh, bisa jadi ini dong ya, YouTuber itu loh yang apa melaunching mengcover lagu-lagu orang ya kan? Oh iya, Lagu-lagu Bu. band yang udah Ntar juga kalau healing. cover di TikTok biar dapat uang, Bu. Kata Rahma Ah, iya gitu. benar. Ya, kita juga bisa healing dengan bernyanyi itu secara tidak langsung bisa meluapkan emosi kita. Sip. Oke, Hai Bu. Nur. Baik, selanjutnya. Makasih ya, Ikan Rahma ya. Selanjutnya. Iya, Bu. Saya ya Bu. Oke. Assalamualaikum Lanjut. semuanya. Bu Lisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rahmawati. Biasa dipanggilnya Rahma. Salam kenal ya semuanya. Halo. Panggilannya Rahma ya. Oh tadi Ika Nur Rahma. Hai. Ini Rahmawat. Oh namanya Jadi mirip-mirip ya. Sama lagi ya Bu. Jadi kalau hobinya apa? digabung bisa jadi satu nama aku, Bu. Oh gitu ya, Ika. Ah benar Ika Nurul. Ika Nurul Rahma nih ada yang namanya Nurul juga nih. Tuh diri namanya Nurul. Semua ada ya Bu. Hobinya apa Rahma? Rahma hobinya apa? Saya hobinya menari sih Bu. Sambil Oh. dengar musik juga. Dance ya. Dance Iya, Bu. cover ya berarti ya, dance cover ya. Sekarang lagi Bisa, booming. bisa. Sekarang lagi booming juga tuh kita mengcover lagu-lagu Korea terus di dance jadi dance. Iya. Good. Semoga menjadi penghasilan hobi menjadi income yang baik. Amin. Amin. Selanjutnya. Aku Bu, aku. Oh iya, oh ini Nurul tadi tuh ada namanya tuh. Iya. Semuanya kenalin, nama aku Nurul. Halo Nurul. Panjangnya siapa? Hai, Nurul. Nurul Khalifah Febriani. Oh, Nurul Khalifah Febriani. Hai Nurul, senang Hai. banget bisa ketemu ya. By the way, hobinya apa Nurul? Aku hobinya menggambar. Wah, menggambar painting ya, painting. Melukis di kanvas sudah? Iya. Pakai cat air juga bisa. Kadang pakai pilok juga di tembok. Wih, mantap loh. Ini Wiu. ya mural ya, masuknya mural kalau yang pakai pilok itu ya. Iya, keren banget, Nurul. Keren, itu bisa jadi income yang baik juga itu kalau digeluti dan di dalam menggambar juga adalah salah satu teknik healing yang baik gitu. Iya, Bu, betul banget. Tetap Coret-coret juga bisa Bu. ya coret-coret, istilahnya menulis itu juga healing yang baik buat kita. Ya lanjutkan hobinya, semoga bisa menjadi income yang baik ya. Oke, selanjutnya. Oke ya, lanjut. Halo teman-teman, nama saya Novita Indah Wahyu. Hai Novita, panggilannya siapa? Boleh, yang penting nyaman. Panggilannya siapa? Putus-putus ini. Sinyalnya bagus ya kita. Novita bisa, Ibu. Ovi juga bisa. Hai Ovi. Hai. Hobinya apa nih? Kalau untuk hobi sih olahraga iya, terus jalan kaki iya. Pokoknya yang kegiatan yang gerak sih, Bu. Oh sudah coba, olahraga ya jalan kaki. Sudah coba T-walk belum? Jadi jalan kaki di kebun teh itu healing banget itu. Dulu pernah dan emang, keren banget sih Bu. Ke psikolog tuh kayaknya damai banget rasanya. Kalau bisa ikut itu loh, ikut lomba-lomba yang kalau sudah mulai jalannya sudah profesional, misalkan udah berani jalan jauh, ikut maraton yang ya nanti dia dapat medali, lumayan kan? Nah, siapa tahu hobinya menjadi income, itu aja sih. Insya Allah. Dari kalian. Mau memperpanjang nafas dulu Bu biar kuat. Oh iya, perpanjang nafas ya. Kirain perpanjang STNK. Oke. Makasih. Lanjut ya. Makasih ya Novita ya. Ya Ibu sama. Semoga hobi-hobi kita bisa menjadi income yang baik. Oke, lanjut. Selain Novita ada
Saya bu, gantian cowok dulu. Cewek mulu dari tadi. Silakan. Aduh. Ladies first harusnya. Ya. Silakan. Ketua. Iya, halo bu. Halo Bu Lisa, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aldi Sanjaya. Teman-teman bisa panggil Aldi atau bisa panggil sayang juga boleh. Oh sayang, kamu modus deh. Kamu setiap orang bisa dipanggil sayang. Kamu murah ya, terlalu murah. Hai sayang. Hai sayang. Ya Bu, Baik. intermezzo. Intermezzo ya Bu. Intermezzo ya Bu. Justru yang intermezzo itu membuat kita awet muda, ya kan? Jadi usia kita 17 terus, ya. Hobinya apa nih? Aldi hobinya apa? Hobi saya banyak Bu. Hobi saya main game, traveling juga, olahraga juga, tidur, nonton film, nyari cuan, nyari duit, kerja. Oh banyak nih Bu, pokoknya Bu. Asal jangan nuyul ya. Senangnya Jangan nuyul dong. Kerja bener Bu. Halal ya, oke. Halal Bu. Halal dan baik Bu. Nah, sekarang kan pemerintah lagi membumingkan olahraga e-sport, ya kan? Iya Bu, saya nontonin terus tuh Bu, tiap Jumat malam Bu, di Global TV. Betul. Nah, e-sport itu kalau memang Aldi memang suka game, kalau diperdalam juga jadi duit, akhirnya nyari Kayaknya sih gitu. Jual. Ya kan? Kayaknya gitu Bu, cuman nggak ada yang rekrut. Oh gitu ya. Ya, bisa mencari informasinya via internet atau apa. Kan sekarang sudah banyak ya. Sudah banyak banget yang info-info e-sport ya. Oke, lanjut ya Aldi. Makasih banyak Aldi ya, thank you. Iya Bu, sama-sama Bu. Selanjutnya, Saya Bu. baik. Halo, perkenalkan. Soalnya di name-nya cuma Gus. Titik. Enggak di PC saya tulisannya seperti itu. Oke. Oh iya, halo Bu. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah. Biasanya dipanggil Husnul, Nunul atau apa? Halo Husnul. Halo Husnul. Hobinya apa nih? Saya lagi suka nulis Bu, nulis cerpen. Oh, nulis cerpen, keren. Sama hobinya ini kulineran. Ini saya banget itu, makanya saya belum bisa kurus karena kulineran terus. Oke, Husnul itu nulis itu juga bisa menjadi healing yang baik seperti tadi saya bilang. Nulis itu kan juga butuh energi positif, butuh otak yang cemerlang untuk bisa mendapatkan hasil cerpen yang baik. Nah, semoga bisa menjadi income lagi. Tuh, asik kan? Yuk, selain Husnul, siapa lagi? Ayo. Saya Bu. Ya, silakan. Halo semuanya. Halo. Kenalin nama aku Ria Heka Rohyati, bisa dipanggil Ria ya. Kalau nggak Eka aja juga nggak apa-apa yang dikitan. Jadi Ria ya atau Eka, aku panggil Eka aja lah ya. Oke. Ria ya itu panjang ya kan, Eka. Eka hobinya apa Kak? Saya hobinya kebetulan sama ibu sama kayak Nurul, gambar. Terus saya juga suka baca kebetulan. Oh gitu, menggambar sama baca, luar biasa ya di sini. Iya boleh dibuat. Oh iya, bisa tuh berkolaborasi, bikin satu cerpen, ya kan? Gitu kan ceritanya dari si Husnul, nah yang menggambar itu bisa Nurul dan Riaya dikolaborasikan, ya di satu buku dijual. Cuan lagi. Oke, semoga bisa. Cuan terus ya Bu. Ya, cuan terus lah. Makanya pikiran harus positif. Biar Uang. Oh iya. Dia hobi nyanyi itu. Oke, lanjut. Makasih Riaya ya, makasih Eka. Lanjut. Iya, Ibu. Siapa? Perkenalkan saya Idrus Bu. Oh, Idrus. Oke, silakan Idrus. Halo Bu Lisa. Baik. Perkenalkan saya Muhammad Idrus Bu. Hai Idrus dong semuanya. Halo Idrus, salam kenal. Idrus hobinya apa? Hobi saya di sini bekerja karena saya pekerja keras dan ingin mencari uang banyak. Wah, bagus banget hobinya ya. Oke, sekali lagi Ibu doakan semoga hobinya bisa menjadi income yang baik di masa yang mendatang.
Amin. Baik, aduh sudah kenal semua nih, alhamdulillah ya. Kan tak kenal maka tak sayang, berarti kita udah sayang semua ya. Seperti Aldi bilang, bisa panggil sayang gitu. Oke, Halo sayang. karena kalau kita mengenal itu udah bisa mempererat tali silaturahmi, hubungan yang baik. Baik, mari kita awali ya kan kegiatan bimbingan kelompok ini. Kayaknya enak dengan permainan dulu supaya bisa memblend ya. Kita biar tahu nih satu sama lain, kita jadi ngeblend, oke? Untuk ngeblend suasana ini, yuk kita bikin permainan. Ibu pengen bikin permainan namanya lanjutkan kataku. Ya. Lanjutkan kataku itu adalah permainan yang membuat suatu kalimat positif, ya kan? Nanti di akhir itu akan menjadi suatu kalimat positif, kalimat yang dapat membangun spirit, membangun semangat, membangun motivasi, ya kan? Memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke? Siap? Ya Bu, siap. Bu, maaf Bu, boleh dicontohin nggak kayak gimana permainannya? Misalkan gini, ibu akan bilang jangan, ya kan? Jangan. Nah, kalian bisa ngomong menyerah. Terus bisa lanjut lagi, perjuangan. Lanjut lagi, hidup. Masih panjang gitu. Jangan merah. Intinya jangan menyerah, perjuangan hidup masih panjang. Lakukan Jadi lanjutin kata terus artinya positif ya Bu ya gitu ya Bu. Iya dong, artinya harus menjadi motivasi. Menjadi kata-kata yang positif, kalimat yang positif, kalimat baik, kalimat spirit buat kita. Oke? Oke Bu, siap. Sebentar ya. Ibu akan memberikan satu kata yaitu tetaplah. Oke, siapa yang mau lanjut? Oke, mau lanjut raise hand ya kayak begini ya. Oke, Aini. Menjadi Bu, menjadi. Tetaplah menjadi, oke boleh. Selanjutnya, oke, Ika Rahma. Nur. Pribadi, Bu. Tetaplah menjadi pribadi. Good job. Ayo, siapa lagi? Saya Bu, saya. Oh iya, siapa nih? Rahma. Oke Rahma. Iya, tadi tetaplah menjadi pribadi Bu, pribadi. Pribadi sudah. Oh, berarti bentar Bu. Tetaplah menjadi pribadi yang. Oh, yang gampang ya, yang. Iya Bu. Tiba-tiba langsung itu Bu. Dari aman ya Bu. Itu bukan konjungsi ya. Oke, tetaplah menjadi pribadi yang. Oke, yang. Ya, yang kelima. Bu. Oke, Nurul. Kelima nih. Bu, mohon maaf. Yang Takut, baik. Takut. Tetaplah menjadi pribadi yang takut. Ngeri amat. Oke, harus ada terusannya nih. Jadi lanjutin deh Bu, susah. Oke, lanjut. Yang keenam sekarang. Bingung. Aku. Ini lagi, ini sudah, yang lain. Aldi. Ya, Aldi. Tetaplah menjadi pribadi yang takut akan. Akan kata akan. Oke. Aman juga. Dari aman Bu. Oke, tetaplah menjadi pribadi yang takut akan. Oke, akan apa nih? Oke. Saya Bu. Oh ya, Idrus ya, akan apa nih? Akan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Akan Tuhan atau Allah Subhanahu. Boleh. Tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya boleh. Mantap loh, Bang Idrus kepikiran loh. Masya Allah. Keren. Oh ya bagus tuh. Ya Bu, tadi gangguan sinyal. Oh iya, tadi nggak ada itu ya, soalnya nggak apa-apa. Nggak open cam ya. Lanjut terus. Tadi akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi, jangan kata sambung yang akan. Lanjut. Udah makin panjang nih, makin sulit nih Bu. Itu nih. Siapa? Ikan Rahma apa? Jangan yang lain dulu Bu, yang lain ntar. Mikir dulu saya Bu. Siapa nih? Sebut namanya dong, siapa? Ntar dulu belum dapat Bu lanjutannya. Ayo. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terus? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, ini. Balik lagi ke saya nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, boleh. Tapi ini boleh nggak ya? Agar Bu, agar.
Agar, Nyari aman juga bu, nyari aman juga bu, nyari aman juga bu, iya, agar swallow. Oke. nyari aman juga bu. Agar apa Aldi mau lagi bu, Aldi mau lagi bu, Aldi mau lagi bu. Bu, Aldi mau lagi Riaya bu, biar sama bisa bu. Husnul belum tuh Bu, Riaya sama Husnul belum Oh iya, jawab. belum. Aldi sabar. Oke, biar susah lagi. Biar susah lagi bu, abis pada main aman bu. Oh iya, agar apa? apa? Ya. Ya. Husnul ya, Husnul. Saya deh Bu, agar tetap. Agar tetap apa nih? Tuh pada nyari aman bu. Saya bu. Ya, agar tetap Agar tetap mendapatkan. Tuh. mendapatkan. Ayo, agar tetap mendapatkan apa? Jackpot. Apa? Agar Saya lagi tetap boleh nggak Bu? mendapatkan- Siapa? Idrus lagi boleh nggak Bu? Terus boleh. Yuk. Kesuksesan. Kesuksesan. Widih. Mantap nih. Udah Biar pada kece semuanya. Saya udah selesai, Bang Idrus dapat aja lagi. Mantap loh Bang Idrus. Ayo, siapa Habis lagi? udah ya Bang. Bu, saya Bu. Oke, Riaya. Apa? Kesuksesan dunia. Dunia. Saya Bu. Oke, Oh, saya, Bu. terakhir nih ya. Gimana? Saya dan Nyari aman lagi bu. Aduh, Dan doang. Dia tadi mikir panjang-panjang dan doang. saya terakhir tadi dibikin panjang lagi dan oke lah nggak apa-apa. Oke, dan apa nih? Ada lagi? Lanjutan yang terakhir. Gimana? Nurul ya, Nurul. Ya, apa? Ada dunia, ada dan ada akhirat Bu. Oh iya benar. Amin. Kalian bisa menjelaskan dari awal dan sampai akhir kalimatnya apa? Ya siapa Bu, yang saya mau boleh bu? nggak jawab? Oh ya boleh, Ingat Rahma. Bu. Oke. Coba. Bentar Bu, ingat dulu dari awal. 3, 2, 1. Aku salah Bu. Tadi pertama tetaplah ya. Terus tetaplah menjadi pribadi. Tetaplah menjadi pribadi. Apa lagi ya? Lupa lagi. Ada yang bisa terusin nggak ya? Tetaplah menjadi pribadi yang takut Oh iya yang akan Tuhan. takut akan Tuhan. Agar apa ya? Agar tetap. Apa gitu? Agar mendapatkan Agar tetap mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Yeay. maknanya luar biasa. Oke, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan agar mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Masya Allah, keren. Suka banget sama kalian ya. Berarti boleh lah ibu bilang sayang. Hai bu. Love you. Sarang heo. Oke, sarangnya oke. Alhamdulillah ya. Suka banget sama antusias dan semangat yang kalian tunjukkan ya dalam permainan tadi dan akhirnya mendapat kalimat yang luar biasa bermakna sangat bagus sekali. Wah, luar biasa. Seperti yang telah Ibu jelaskan dari awal ya tadi. Kegiatan kita pada hari ini ialah bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu ialah pada dasarnya mirip dengan konseling kelompok. Tapi yang membedakannya itu adalah topik dan bahasannya. Oke? Gimana? Oke bu. Setuju ya? Setuju ya? Jadi bu. Nah, jadi sudah mengerti ya, kita balik lagi ke laptop ya setelah permainan tadi. Pengertian bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, perbedaannya sudah tahu. Oke, untuk saat ini kita bahas masalah atau topik umum dulu karena bimbingan kelompok. Oke ya, akan kita simpan terlebih dahulu masalah-masalah pribadinya. Nanti aja untuk pertemuan berikutnya saat konseling kelompok baru kalian bisa mengutarakan masalah pribadinya. Ya. Bu maaf bu suaranya hilang bu. Oke. Ya bu tenggelam. Oke, untuk teman-teman di sini, ya kan, kalau untuk konseling kelompok ada asas kerahasiaan. Kalau bimbingan kelompok tidak ada, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Karena ini bimbingan kelompok, berarti pakainya topiknya umum ya Bu? Umum ya, umum betul, betul sekali Nurul, umum ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum Saya sudah cukup jelas Bu. Ibu, ya. Ibu ingin bertanya. Ya. Terus masalah umum yang kita bahas berapa masalah, Bu? Oke, pertanyaan yang baik. Berapa topik yang kita bahas? Jadi awalnya teman-teman semua ini, ya kan, mengemukakan masalah umum apa yang sedang terjadi, yang kalian ingin tahu, yang kalian ingin bahas di sini. Nah, nantinya masalah umum yang kalian ungkapkan itu akan kita bahas pada kegiatan hari ini, ya
kan? Tapi karena mengingat waktunya nggak banyak, jadi kita nggak bisa ngebahas nih topik yang Nurul pengenin ini, topik ramah. Jadi kita membuat kesepakatan satu topik yang akan kita bahas itu karena mengingat itu ya, gitu. Mungkin kalau untuk membahas masalah selanjutnya bisa dengan kelompok selanjutnya. Sudah ngerti ya? Oke, Bu, Ya? siap. Baik teman-teman semuanya, siapa duluan yang ingin mengungkapkan masalah umum yang kalian hadapi saat ini, yang sedang viral, yang ada di media massa boleh, di Twitter boleh ya, pokoknya yang terjadi di sekitar kita. Ayo, siapa? Kita mulai ya kegiatannya. Ibu, saya mau coba mulai. Oke, ini Boleh nggak, Bu? Ini Bu, apa topik yang ingin kamu angkat? kalau misalkan topiknya tidak punya motivasi hidup, Bu, gimana? Tidak punya motivasi hidup, itu contohnya seperti apa? Gini Bu, kan di baru-baru ini di berita lagi viral tuh Bu, yang banyak orang bunuh diri gara-gara udah nggak punya motivasi hidup. Oke, boleh dikit dulu ya, nanti kita ambil kesepakatannya apa yang harus dibahas. Terima kasih ya ini. Ada lagi? Yuk, kita kemukakan satu-satu dulu ya, semua topiknya. Nah, ini lalu siapa? Nurul nih Bu, Nurul, kan Ibu bilang sedang viral ya, kalau misalkan terkait bencana alam gimana Bu? Kan belum lama ada bencana gunung meletus tuh yang di Semeru. Semeru ya, gunung meletus ya. Lagi 5 cm ya, 5 cm di Bromo ya, 5 cm di Bromo. Ya, boleh kita keep dulu ya, Ibu keep ya, salahnya. Oke, ada lagi topik yang ingin dibahas? Bu, saya ingin menghembuskan topik. Tapi sebelumnya saya jelas nggak, Bu? Jelas, jelas sekali. Dan saya ingin nanya sebelumnya, Ibu, kan tadi teman-teman itu mengajukan hal-hal yang lagi trending ya, berita-berita yang lagi dan masalah yang lagi booming gitu. Kalau misalkan terkait keresahan yang umum dirasakan oleh beberapa kelompok itu bisa nggak, Bu? Misalkan kayak kita nih mahasiswa nih, lagi kayak dari segi keuangan kan kita nih kelas ekstensi ya, kita kan kadang juga pasti tersangkut sama keuangan. Terus kita bingung nih tentang bisnis atau usaha yang bisa menghasilkan cuan gitu. Jadi kayak kita mau mulai bisnis bingung Bu. Jadi bisnis gimana caranya kita biar bisa memulai bisnis untuk mahasiswa gitu Bu. Itu termasuk gak Bu menurut Ibu? Ya bisa gitu kan. Itu adalah masalah yang umum ya. Bisa nanti sesuai kesepakatan peserta kelompok ya. Dikit dulu masalahnya. Novita, sip. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya Bu, Aldi Bu. Ya, Sayang Bu, sayang. Sayang Bu. Iya Bu, kan sekarang saya sambil kerja nih Bu. Maksudnya kan yang tadi Alfi bilang kan di kelas ekstensi kebanyakan rata-rata ya Bu ya. Jadi kayak mungkin kita saling sharing juga atau ngebahas dinamika tentang pekerjaan dan kuliah yang dilakukan secara bersamaan itu kayak gimana gitu Bu. Oh, ini agak sedikit curcol ya. Iya kan, kita kan kelas ekstensi, jadi kan kuliah sambil kerja Bu, kayak mungkin ada korelasinya Bu di kita ini gitu Bu. Sip. Oke, Aldi terima kasih ya. Nanti kita ambil kesepakatannya bersama. Oke Bu. No, saya ada suaranya gak? Ada. Kalau tentang pelecehan seksual yang banyak terjadi sekarang, itu bisa Bu masuk. Pelecehan seksual gimana? Nggak kedengaran? Pelecehan seksual sekarang kan banyak banget tuh Bu terjadi di kalangan mahasiswa. Kalau menurut saya masalah yang terjadi di lingkungan saat ini ya, terutama untuk kalangan mahasiswa sendiri, kemarin sempat ada berita viral tentang pelecehan seksual yang sampai mengakibatkan mahasiswa tersebut bunuh diri. Itu kasus pertama. Ada juga sebelumnya kasus sexual harassment. Jadi kayak terkait dengan mungkin konteksnya bercanda misalkan antara dosen dan mahasiswa, cuma ini menyangkut tentang seksual gitu Bu. Sangat istilahnya kayak gak pantas gitu kalau diomongin. Iya, meresahkan kalau misalkan ini diomonginnya diungkapkan oleh lingkungan yang berpendidikan. Jadi oke, gitulah Bu. Agak berat ya Bun. Berat ya, ini masalahnya oke dikit ya Kak ya. Semoga bisa diangkat ke publish. Ini sangat menarik sih sebenarnya yang dibahas sama Ika. Nanti bolehlah kalau memang ini dibahas. Bu, suaranya timbul tenggelam Bu. Oh ya, kalau memang ini menarik bisa kita bahas nanti di publish ya. Oke, ada lagi topik yang ingin diangkat? Sudah ya, cukup ya. Oke, tadi ada beberapa topik.
Saya minta kesepakatan sama teman-teman semua, topik apa yang mau kita bahas untuk hari ini? Kalau menurut saya setuju sama topik yang tadi dibicarakan sama Ika sih Bu, pelecehan seksual. Karena memang menurut saya itu perlu dibahas sih. Ya, biasanya ya. Baik, berarti kita akan membahas tentang pelecehan seksual ya. Setuju Boleh semua Bu, ya? boleh Bu. Karena kan kita juga kalangan mahasiswa ya Bu ya, jadi mungkin kita bisa lebih tahu tentang informasinya Bu. Oh iya, oke. Ya, karena tadi tidak semuanya mengungkapkan topik permasalahan yang harus dibahas, hanya beberapa saja. Jadi sekarang semuanya juga sudah setuju untuk membahas topiknya dari Ikan Rahma. Baik, apa sih yang menjadi urgensi menurut teman-teman itu pelecehan seksual itu masalah yang mungkin kalian pernah lihat, kalian pernah dengar di dipublish di media sosial. Masalah yang paling urgensi, yang paling meresahkan itu apa coba? Bisa bahas ya. Tadi Ika sudah memberikan pendahuluan yang baik. Ya, silakan. Ini contoh kasus atau yang pernah kita lihat aja Bu? Contoh kasus boleh, yang pernah lihat boleh, atau yang pengalaman pribadi pun juga nggak apa-apa. Silakan. Yang penting ranahnya adalah perilaku, ya kan, baik verbal maupun non verbal yang mengarah ke pelecehan seksual, ya kan. Silakan. Kalau saya boleh Bu jawab ya Bu ya? Boleh Ali, silakan. Kalau pelecehan seksual itu kan kayak sebenarnya nggak cuma dilakuin di kalangan mahasiswa doang ya Bu ya, mungkin pelajar juga ada dilakuin, dan konteksnya juga bukan antar guru atau dosen ke mahasiswa juga, mungkin antar mahasiswa ke mahasiswa juga bisa Bu. Jadi contohnya kayak yang sering saya lihat sebenarnya dan menurut saya nggak kurang etis dilakuin buat kalangan mahasiswa tentunya Ibu ya, mungkin dari secara lisan kali Ibu ya, maksudnya kayak kita kan nggak sadar nih kalau misalkan kita ngomongin tentang orang atau kita berbicara tentang contoh misalkan saya seorang laki berbicara tentang bagian tubuh perempuan itu Bu kepada teman saya, itu menurut saya sudah menjadi satu pelecehan seksual yang menurut saya tidak patut dilakukan Bu, dan itu sering banget terjadi di kalangan mahasiswa sih Bu, antar mahasiswa tentunya. Iya, betul sekali yang Adi bilang. Jadi perilaku pelecehan seksual itu bukan hanya dari perilaku yang nonverbal gitu kan, dan dari perilaku verbal juga itu bisa menjadi suatu perilaku yang disebut namanya pelecehan seksual. Jadi seperti Adi tadi bilang bahwa kita ngomong secara langsung aja bahwa si A punyanya begini, si B maaf payudaranya begini, atau si C. Nah itu tuh sudah membuat mental down si korban gitu loh. Dia membuat down walaupun hanya verbal, walaupun dia tidak melakukan suatu kekerasan, walaupun dia tidak melakukan perilakunya non verbal, tapi verbal pun itu sudah membuat si korban itu merasa dirinya terlecehkan gitu loh. Baik, makasih Aldi untuk untuk sebuah ceritanya. Jadi kita juga harus menjaga lisan kita dengan santun, pola pikir kita juga harus dijaga jadi agar tidak tercipta suatu pemikiran untuk melakukan pelecehan seksual. Karena kita nggak sadar gitu, menghina orang atau meledek orang, dalam arti seksual ya, gitu kan. Kita nggak sadar si punyanya si A besar sekali. Itu suaranya maaf Ibu. Iya. Kecil. Dan sekarang ada ya. Masuk Bu. Ya, jadi kita tuh nggak sadar gitu. Tapi makanya dengan perilaku yang mengutarakan verbal yang tidak baik gitu lah, yang mengarah ke pelecehan seksual itu membuat si korban merasa mentalnya juga jadi kasihan gitu, ya kan, mental breakdown, jadi dia kasihan gitu, merasa terlecehkan. Selain Aldi ada lagi nggak cerita? Ibu saya mau bercerita. Siapa dulu? Ika dulu, ladies first. Ini ladies first. Terima kasih. Ini mau cerita. Yang pertama ya, mungkin ini sering banget terjadi atau dialami sama perempuan-perempuan ya. Tadi kan Aldi ngomong tentang verbal ya, dari omongan. Saya juga sering ngerasain ya, mungkin gak cuma saya, lain juga ngerasain. Ternyata tuh kayak lagi jogging atau lagi jalan ke mall mungkin, atau mau berangkat sekolah sekalipun Bu. Itu kadang suka dijailin, kayak mereka cuman ngasih hey cantik, kiu biasa digituin gak sih? Sering kan ya kalian ya? Ya gak sih? Walaupun kita berpenampilan, iya catcalling Kak, iya benar catcalling Bu. Sekarang saya ngerasa kayak kan pakaian saya udah ketutup gitu loh. Gue pakai kerudung lo masih suka gangguin gue gitu. Buat apa? Tapi itu nggak cuma sekali, jadinya ngerasa kayak berulang-ulang kali itu menjadi menurut saya termasuk bentuk pelecehan juga gitu. Walaupun hanya bicara, cuman kan itu mengganggu ya Bu. Kalau menurut Ibu gimana Bu kalau catcalling tuh Bu? Catcalling itu memang sangat meresahkan gitu loh.
kita sebagai wanita, tapi ada juga yang bangga, ada. Jadi teman saya tuh dulu waktu zaman kuliah gitu kan, kalau ada seorang lelaki yang cantik kayak gitu, catcalling itu dia malah bangga, merasa dirinya paling cantik, padahal itu adalah perilaku pelecehan seksual gitu loh, yang kita tidak sadari. Jadi cara mencegahnya ya, kalau ada yang catcalling ya abaikan saja gitu loh. Jangan kita menjawab atau memberikan respon positif kepada mereka. Gitu. Karena secara tidak sadar, kalau kita memberikan respon positif kepada yang memberikan catcalling tersebut, gitu kan, nah, itu memberikan angin, gitu loh. Memberikan jalan keluar, stimulus, kita memberikan stimulus. Mereka baik berarti. Jadi kayak mancing lagi ya Bu ya? Ya besok tuh kayak gitu lagi, kita tidak memberikan efek jerah. Kita harus memberikan efek jerah dengan orang-orang yang memang sukanya melakukan pelecehan seksual, gitu loh. Langsung bicarakan. Kalau memang kita tidak berani face to face, abaikan gitu loh. Jangan tengok gitu loh. Jangan biarkan manusia-manusia yang memang suka melakukan pelecehan seksual itu dia menjadi bahagia, menjadi bangga dengan pelecehan seksualnya tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Ada yang mau menanggapi tentang catcalling? Berarti kalau kita tetap membuat tindakan orang yang suka catcalling, berarti kita abaikan saja ya Bu? Abaikan. Oke Bu, makasih Bu. Talk to the hand gitu. Iya. Maaf, saya boleh mengajukan pendapat nggak Bu? Ya silakan Rahma. Iya, saya agak kurang setuju sama pendapatnya siapa tadi ini, Ika Nuraini ya. Kalau untuk catcalling menurut saya itu nggak bisa diabaikan sih Bu, karena kalau semakin kita abaikan, pelaku mungkin bisa menganggap itu sebagai hal yang sepele, dan mungkin bisa kejadian itu tuh bakalan terus terjadi gitu, ke perempuan, ke laki-laki gitu, bahkan sampai catcalling itu nggak mandang orang gitu ya, nggak mandang usia, nggak mandang apa pakaian yang kita pakai gitu kan. Kalau misalnya nggak kita tegur gitu kan, kalau ini catcalling tuh nggak boleh, kalian tuh nggak bisa berperilaku seperti itu gitu kan, karena itu menurut saya nggak sopan ya Bu ya. Jadi menurut saya seharusnya catcalling itu harus ditegur gitu pelakunya, supaya nggak terulang lagi gitu kejadiannya. Ibu suaranya hilang lagi. Sekarang sudah terdengar? Sudah Bu. Oke. Tadi seperti yang Ibu bilang, kalau kalian berani untuk memberikan efek jerah ya kan kepada si pelaku catcalling tersebut, lakukanlah. Tetapi kan setiap manusia itu mempunyai keberanian yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau dia tidak berani, jangan dipaksa gitu loh. Nanti takutnya akan menjadi suatu masalah baru, misalkan gitu kan. Akhirnya menjadi kekerasan atau apa. Tapi kalau bisa, kalau memang berani, kalau memang mempunyai keberanian yang luar biasa, berikan efek jerah kepada si pelaku gitu, agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Ya, terima kasih Rahma untuk pendapatnya. Tepuk tangan dong semuanya. Keren. Ada lagi cerita kasus yang membuat kita menambah wawasan tentang perilaku seksual. Jadi sebenarnya pelecehan seksual itu Ibu mau menambah dulu. Untuk perilaku seksual itu juga bisa dilakukan dengan kelainan seksual yang menyimpang. Nah, kelainan seksual juga bisa nanti berujung pada perilaku seksual. Perilaku pelecehan seksual. Oh iya Bu, itu saya juga pernah, saya kan kuliah tuh naik kendaraan umum ya Bu ya. Itu seperti kereta. Nah itu misalkan ada seorang bapak-bapak yang memang dia mungkin memiliki kelainan seksual ya. Jadi dia tuh kayak misalkan contoh berdiri di belakang wanita, mohon maaf ya Bu ya, misalkan itunya di gesek-gesek ke wanita itu. Nah itu termasuk juga nggak sih Bu? Ya, itu pelecehan seksual yang luar biasa itu. Karena dia berikan. Iya tuh. Dulu pernah itu waktu zaman saya sekolah. Kemauan seksualnya kepada si korban gitu. Jadi dia menggesekkan kelaminnya kepada si korban. Walaupun hanya dari itu sudah parah. Jadi itu yang parah banget sih Bu kalau itu. Parah, itu sudah parah. Itu sudah melakukan tindakan, ya kan? Itu bukan verbal lagi. Itu sudah melakukan tindakan perilakunya gitu loh. Nah, yang caranya harus diberikan efek jerah. Jadi si korban harus berani teriak atau Bang Idrus yang melihat pun juga harus menegur seharusnya. Kan? Yang melihat kejadian tersebut harus
menegur perilaku, apapun yang terjadi, kita harus melindungi si korban gitu loh. Jangan sampai nanti akan menjadi stimulus yang baik bagi si pelaku gitu loh. Takutnya kalau diteruskan dia merasa nyaman, besok dia mengikuti korban atau bagaimana akhirnya menjadi suatu tindakan pelecehan seksualnya yang lebih parah, kriminal dan lain-lain. Iya, itu juga hampir digebukin Bu sama satu gerbong di situ, tapi udah ditarik duluan pas security keretanya. Ya, bagus. Karena kalau tidak ada tindakan dari kita, ya kan tidak ada yang berani, nah itu memberikan stimulus positif bagi dia. Besok saya akan melakukan yang lebih 2 kali dari yang pertama. Tapi ya, alhamdulillah memang masyarakat Indonesia sekarang sudah ketagihan gitu loh. Bu, saya mau menanggapi Bu dari eksternal, dimana kalau faktor internal itu contohnya kayak tadi yang Aini bilang, kalau misalkan berpakaian itu kan berarti kan bisa kita atur ya Bu, ya maksudnya kan kalau perempuan kan bisa ngatur ya Bu gimana dia berpakaian atau tidaknya. Sedangkan kalau yang tadi contoh dari Bang Idrus itu kan sifatnya kan eksternal ya Bu, yang si korban pun sebenarnya tidak tahu, mungkin si korbannya tidak ada ingatan untuk berpakaian terbuka dan sebagainya, tapi memang ada tabiat dari pelakunya seperti itu. Nah itu kalau yang seperti itu gimana maksudnya? Tanggapan dari teman-teman atau dari Ibu sendiri mungkin ada yang menanggapi nggak dari kedua faktor tersebut? Ada yang mau menanggapi dari Aldi? Teman-teman? Ayo teman-teman mahasiswa mau menanggapi? Halo Bu, saya lagi boleh nggak Bu? Boleh, Rahma silakan. Iya, dari cerita yang tadi Kak Idrus ceritain, kalau menurut tanggapan saya, sepertinya itu memang pelaku mempunyai kelainan mental ya Bu ya, karena mungkin hasrat yang dia punya tuh udah nggak bisa tertahan lagi, dan mungkin karena ada kesempatan ini kan, kalau di kereta mungkin maaf saya kan kurang tahu tuh ya keadaannya di sana Bang Idrus, apakah rame tempatnya jadi bisa sampai berdempetan gitu? Iya, berdesakan ya, sih ya. Iya berdesakan kan, karena ya itu dia, karena ada kesempatan juga kan, dan mungkin pelaku juga di tempat itu mungkin pas gitu situasinya, depannya ada perempuan tersebut gitu, jadi dia mungkin udah kayak kepalang nafsu kali ya Bu ya, mungkin sakit sih kalau kata saya, kelainan gitu Bu. Jadi itu menurut saya parah banget sih. Iya. Berarti udah harus kalau menurut Rahma udah harus ditindaklanjuti oleh pihak ketiga yang contohnya mungkin dokter atau psikolog gitu ya mungkin ya? Iya benar sih, karena kan dalam kereta itu kan banyak orang ya. Berarti kan intinya dia tidak tahu malu gitu istilahnya, melakukan tindakan seperti itu ke orang lain gitu kan. Penjara nggak sih kayak gitu? Harus Itu dong. di penjara ya, karena itu parah banget sih. Benar. Saya aja mungkin kalau berada di itu bisa meresahkan masyarakat sih. meresahkan banget sih, meresahkan banget, apalagi bagi kaum perempuan sih ya. Itu traumanya bisa ini loh, bisa terus teringat gitu kan. Iya. Dampaknya bisa parah. Iya, bisa panjang. Iya, berkelanjutan. Benar banget yang diutarakan sama Rahma. Ada lagi ikan Rahma? Iya Bu. Iya Bu, kalau urgensi saya, menurut saya sih kalau misalkan masalah pelecehan seksual ini, apalagi sampai ada suaranya. Ada. Ya oke. Apalagi kalau misalkan hal ini terjadi di lingkungan mahasiswa dan dosen kampus gitu ya Bu ya. Seperti kemarin sempat ya baca komen-komenan netizen sama kayak gini, ada yang bilang, lalu fungsinya kuliah apa sampai di dunia pendidikan pun bisa terjadi seperti ini ya. Jadi kesan itu kayak mencoret benar-benar nama yang berpendidikan. Jadi mata masyarakat umum akibat adanya oknum yang bersifat kayak gini, mereka beranggapan kalau misalkan cuma lah berpendidikan, kalau misalkan gak punya attitude, gak punya adab kayak gitu. Padahal kan sejatinya kita juga nggak tahu sumber masalahnya itu apa. Benar kata tadi kata apa di terus ini juga bilang apa yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa apa pelecehan seksual ini kayaknya kalau ada kesempatan pasti akan terjadi gitu, dan gimana kedua belah pihaknya, kalau menurut saya gitu sih. Ya betul sekali. Jadi yang diterangkan sama Rahma, sama ikan Rahma, sama Aldi itu benar sekali. Jadi adalah tindakan yang sudah eksternal gitu loh. Ya. Ibu maaf suaranya hilang. Suaranya nggak kedengar suaranya. Iya Bu, jangan hilang Bu, jangan hilang lagi dari saya Bu. Aturan. Sedih deh nanti. Ya, jadi teman-teman, kasus diutarakan sama Idrus itu, sama Bang Idrus gitu kan, itu adalah kasus kelainan seksual. Jadi perilaku yang dia tuangkan ke korban itu adalah kelainan seksual, karena dia berani melakukan itu di halayak ramai gitu loh. Jadi itu maksudnya perilaku yang sudah kelainan gitu loh. Dia harus konsen ke psikiater gitu loh, harus sudah berobat gitu. Dan tindakan perilakunya udah termasuk hukum pidana gitu loh.
Kenapa? Dapat menimbulkan traumatis kepada si korban. Jadi tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Perilaku seperti ini sudah ada undang-undangnya gitu loh di Indonesia saat ini. Gitu. Nah, yang diutarakan sama Bang Idrus di kereta itu hampir mau digebuki sama lingkungan sekitar gitu kan. Benar, karena melakukan pelecehan seksual itu adalah tidak sehat. Mentalnya sudah jatuh dia, ya kan? Jadi kelainan seksualnya sudah positif pasti. Gitu kan. Ada lagi sekarang kelainan seksual itu yang lebih booming lagi fetis. Mungkin ada yang pernah dengar nggak kasus fetis? Gitu. Fetis itu Apa tuh Bu? Saya belum pernah dengar. gitu loh. Fetis, dan ada lagi kasus seksual itu kalau menunjukkan kemaluannya di halayak umum dia bahagia. Nah itu salah satu kelainan seksual. Gitu loh. Jadi yang kasus sekarang itu siapa ya? Oh, Siskae ya. Gitu. Dan dia merasa happy bila dilihat orang banyak, gitu kan? Organ-organ intimnya. Nah itu suatu kelainan seksual. Jika diteruskan, jika tidak ditangani dengan serius, gitu, ini akan menjadi urgensi yang sangat besar. Keresahannya sangat merasakan publik, akan menjadi tindakan pelecehan seksual. Baik si netizen secara nggak langsung dia mengungkapkan melalui jari-jarinya, mengetik, wah gede banget. Nah itu sudah seperti yang tadi kasus Aldi, itu sudah pelecehan seksual dari verbal gitu, ya. Jadi sudah mengerti ya maksudnya. Nah, kalau internal, misalkan kalau internal seperti yang dibilang, kita bisa memakai baju yang tertutup, tapi tetap saja kalau eksternalnya dari dianya sendiri, ya kan, yang memang tidak ada koridor, gitu, yang memang otaknya sudah pikirannya sudah negatif, seks gitu, tetap aja jadi tindakan pelecehan seksual. Ya, mau kita pakai masker, hijab, mau panjang, kalau dia pikiran kotor mah laki-lakinya tetap saja. Gak cuma laki-laki ya Bu, cewek juga ada. Laki-laki yang berdua lagi. Tapi kalau misalkan mau lebih baik ya gitu. Jadi apapun yang terjadi, maksudnya apapun yang kita kenakan, ya kan, mau kita pakai hubungan yang panjang sekali sampai kaki juga, pakai bisa pakai masker atau apa udah ketutup semua, tetap saja gitu. Kalau memang niatnya sudah jahat, niatnya sudah buruk, itu akan tetap terjadi gitu. Jadi kita mesti waspada. Kita dapat mewaspadai. Ingat kata Bang Nabi, Bu. Gimana? Ada lagi? Saya mau cerita sedikit sih Bu, dulu pengalaman saya waktu saya masih SMK waktu itu kan nggak punya kendaraan kebetulan, jadi pulang pergi masih naik kendaraan umum kayak pajak gitu kan masih banyak ya. Nah itu tuh saya kebetulan duduk di bangku dekat jendela, tapi itu ada bapak. Awalnya saya kira dia cuma duduk biasa gitu kan, tapi kok lama-lama dia makin dempet ke saya sampai tangannya tuh hampir kena ke badan saya gitu, hampir kena ke pijak dan hampir dekat kena ke payudara saya. Dan disitu saya benar-benar mulai risih, saya mau teriak saya gitu ya, kayaknya masih ada rasa malu, nggak enak atau gimana gitu kan. Tapi akhirnya sebenarnya itu kan nggak bentar lagi sampai ke rumah saya, karena saya nggak bisa berbuat apa-apa, jadi saya mikir bentar lagi sampai kok, sabar aja. Tapi lama-lama kan orang makin kesini makin dekat gitu kan di badan saya. Akhirnya saya putuskan saat itu udah turun di tengah jalan aja, dan akhirnya saya jalan kaki dari situ ke rumah saya. Itu benar-benar kejadian yang parah banget sih buat saya. Sampai sekarang pun saya jadinya kalau naik kendaraan umum ya berusaha mungkin di depan saya atau di belakang saya itu nggak ada laki-laki, semuanya perempuan harusnya. Oh itu juga yang dialami yang sekarang tuh banyak terjadi juga sih Bu. Kayak jadi si korban ini tuh kayak serba salah. Ketika kita melapor ke pihak, misalnya ke pihak yang berwenang, ntar dikiranya mencemarkan nama baik si pelaku. Sedangkan kalau misalkan nggak dilaporin, ntar dibilangnya kayak lu sama-sama menikmati. Itu kayak serba salah. Kamu ya betul tuh. kadang bingung. Terus gimana gitu kan. Jadi undang-undang yang baik di negara kita Republik Indonesia. Jadi tetap laporkan. Kalau mencemarkan nama baik, itu sudah ada buktinya. Dia melakukan pencemaran, yang melakukan pencemaran dia sendiri, karena dia melakukan pelecehan seksual, gitu. Kayak Idrus tadi, kasusnya Idrus, dia menggesek-gesekkan kelaminnya ke korban. Itu kan orang banyak melihat, halayak umum melihat. Apa itu dinamakan pencemaran nama baiknya si pelaku? Enggak. Pelaku sendiri yang mencemarkan nama baiknya, ya kan? Iya. Tapi undang yang baik, kalau kita berani bertindak, ya kan,
insya Allah perilaku pelecehan seksual di Indonesia nya akan berkurang karena kita mentamengi diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak memberikan stimulus yang baik kepada si pelaku gitu loh. Jadi setiap kali dia mau melakukan itu, kita bikin resah gitu loh. Dia jadi kan dia nggak berani di halayak umum untuk melakukan pelecehan seksual gitu loh. Tapi kalau kitanya diem aja, menang-menang aja gitu loh. Apalagi cuma dilihatin doang, wah senang dia. Besok dia bikin kayak gitu lagi kan. Kalau bisa 2 kali. Jadi tetap laporkan gitu loh. Laporkan. Gitu. Karena kita punya hukum yang baik gitu loh. Kita punya undang-undang. Apalagi kalau sudah ada buktinya yang konkret. Laporkan. Oke? Jangan takut, ya kan? Jangan merasa trauma, ya kan? Hilangkan traumanya dengan healing yang baik, ya kan? Berikan efek jerah kepada si pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang negatif. Jadi kalau saya baca, kalau Bu saya baca juga ya Bu ya, saya baca, saya dengar berita-berita juga, kan sekarang kan banyak media informasi ya Bu yang nggak cuma baca doang ya. Sempat kalau teman-teman pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Menteri Pendidikan sama Cinta Laura, selama ini kan fokusnya kan lebih ke gimana caranya menanggulangi si para pelakunya ya Bu ya. Nah sekarang pemerintah itu juga ada undang-undang yang mengatur untuk korbannya gitu Bu. Jadi untuk recovery si korbannya itu sudah ada. Jadi mungkin sebagai informasi aja kalau teman-teman belum tahu, apabila teman-teman mengalami atau melihat, bisa tolong diedukasi kepada temannya atau keluarganya atau di teman-teman. Jadi seperti yang tadi Ayah sampaikan, itu tidak perlu takut karena pemerintah pun sekarang juga sudah memikirkan mental dari si korbannya ya begitu sih kalau yang saya tahu ya Bu ya. Betul. Nah itu yang seperti saya bilang tadi. Cinta Laura juga mengutarakan kan, mau kita pakai masker, mau kita pakai hijab, mau kita pakai tangan panjang, mau pakai, ya kalau memang si Ibu caranya tetap aja akan terjadi pelecehan seksual gitu loh. Apapun pakaian yang kita pakai gitu loh. Jadi pemerintah benar sekali yang Ali bilang. Pemerintah sekarang sangat concern sekali dengan kasus ini. Sudah ada undang-undang, sudah benar-benar dirapatkan, dibuat undang-undangnya gitu loh. Sip, baik. Ada lagi? Jadi Ibu, oke, gimana Nurul? iya itu kan dari tadi kan kasusnya itu si pelakunya lebih dewasa gitu ya Bu, dari usia kitanya kan kayak yang tadi diangkut gitu kan. Tapi kalau misalkan dia sebaya gitu gimana ya Bu? Soalnya saya juga pernah itu masa saya SMP itu kan zamannya pertumbuhan ya Bu ya. Itu tuh banyak teman saya maaf ya Bu kayak pegang payudara gitu Bu, kayak bahasanya jutek gitu, sedangkan mereka tuh sambil ketawa tahu. juga ada yang ya itu deh Bu, kayak juga masalah cewek atau cowok Bu, tapi megang iya benar. kan itu seakan gitu ya Bu dia nih. Justru ya. Dan di bahan canda gitu Bu. Oke, terima kasih Nurul ya. Justru kita harus mengedukasi, ya kan? Mengedukasi teman-teman kita dari nanti di awal gini, berawal dari cute-cute, bercanda-bercanda. Nah itu akan berkembang kan, semakin usia bertambah. Nah dia bisa, oh kalau dengan kayak gini bahagia, bisa dia cari kebahagiaan lebih parah lagi. Juga bisa dengan semakin dewasa akhirnya menggeserkan kelaminnya, membuka payudaranya atau bagaimana menunjukkan organ intimnya gitu kan. Itu kan sudah akhirnya membentuk karakter dan pribadi serta mental yang menyimpang gitu loh, ya kan? Nah harusnya kita sebagai temannya itu laporkan gitu loh, laporkan ke guru BK, biarkan dia dikonseling, biarkan dia diberi penyuluhan, biarkan teman kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya kan? Dan diajarkan seperti tadi yang kita utarakan pada saat permainan kakak, menjadi pribadi yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan Tuhan gitu. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, itu nggak akan terjadi. Gitu. Ya kan? Kembali lagi perbuatan menyimpang, seks yang menyimpang, perilaku seksual, perilaku yang kelainan atau apa itu ditekan dengan iman yang baik. Gitu. Kenapa ada puasa? Gitu kan? Gitu lah. Jadi harus dicegah dari ini juga ya Bu. Ya, harus dicegah. Jadi kita punya teman, punya anak yang memang anak kecil sekarang kan suka ngomong jorok, ya kan? Secara nggak sadar kan? Misalkan ada omongan jorok atau apa, kita sebagai yang dewasa, sebagai anak temannya, kita harus ngomong, ih kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena berawal dari omongan, nanti berkembang menjadi perilaku gitu loh, ya kan? Dari verbal kan memberikan stimulus ke otak. Akhirnya apa? Dia ingin tahu lagi gitu loh. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, sebelum Ibu lanjutkan kesimpulannya, ada yang udah tahu solusinya apa tadi yang Ibu sudah bahas ya, Mbak?
Solusinya sih siapa dulu? Oh, Ika dulu Ya, silakan. Kak, silakan. Kalau menurut saya sih solusinya apa namanya, kayak dari pribadinya sendiri dulu sih Bu. Kalau emang dia udah punya pegangan, kayak udah punya prinsip yang kuat, Bismillah bakal terhindar dan Bismillah bakal dilindungi juga gitu sama Tuhan kalau menurut aku. Oke, itu dari sisi religiusnya. Ya, dari sisi pendidikannya coba Novita tadi mau mengutarakan apa? Ini dari yang aku sampaikan juga, ini sudah saya serap terkait unsur kira ya Ibu. Unsur kira terhadap pelaku kan kalau misalnya digebukin warga atau misalnya dipidana, bahkan ada gosip-gosip yang katanya ada usulan dari warga katanya dibunuh aja gitu biar takut banget gitu. Padahal sebenarnya Iya, kebiri kimia tuh. ya, padahal kan masalahnya bukan di situ dan tapi masalahnya di psikologis si pelaku gitu yang memang sebenarnya bermasalah. Terus lagi juga dengan hal itu intinya kan tidak ya Bu terkait unsur gimana si pelaku itu bisa kapok gitu untuk mengulang hal itu. Artinya ada kemungkinan akan terjadi di satu sisi dari si korban juga nggak cukup hanya sekedar menutup aurat sampai bercadar bahkan sampai di upaya pemerintah untuk melindungi korban dengan undang-undang itu saya rasa juga masih belum cukup. Apakah mungkin seharusnya solusi yang menurut saya juga ini mungkin juga terjadi dari pemikiran teman-teman bahwa harus fokus di rasa kepedulian kita baik ke kerabat kita yang sebagai korban maupun orang lain juga yang bukan yang korban tapi yang belum kita kenal gitu. Dan juga kepedulian itu tidak hanya sepenuhnya fokus pada korban tapi paling enggak kepada pelaku karena kalau misalkan kita ada di posisi si pelaku juga saya pribadi merasa juga bahwa dia juga nggak bakal mau kok jadi seorang predator tidak mau juga punya ego yang tinggi untuk meluapkan hasrat yang aneh gitu. Jadi penting banget ini adanya layanan yang mudah digapai oleh pelaku maupun korban gitu Bu, layanan psikologis maupun konseling sih gitu lebih diperluas kalau menurut saya. Makanya kita nih sebagai mahasiswa ya semangat kita harus jadi konselor yang luar biasa untuk layanan ini gitu karena benar-benar penting banget dibutuhin banget gitu dengan masalah-masalah yang cukup parah banget sih Ibu. Pokoknya kalian semua harus menjadi konselor yang Amin. konselor yang sangat baik, yang berpribadi baik, yang bisa membimbing ya kan anak didik kita. Amin ya Rabbal alamin. Sukses dunia akhirat. Oke, saya setuju dengan Ovi dan Ika tadi ya, masalah religiusnya juga harus ditambah, keimanannya ditambah, dan masalah pendidikannya juga, dan lingkungan sekitar juga. Ibu maaf suaranya hilang. Dan lingkungan sekitar juga sangat mendukung gitu loh. Jadi kalau ketika kita melihat, nah itu kepekaan kita untuk menegur, untuk memperingatkan, memberikan efek jerah itu sangat seperti tadi saya bilang. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya, luar biasa. Luar biasa kalian sangat semangat ya. Waktunya sudah habis nih. Waktunya sudah. Ya Bu, kelewat kayaknya. Kita ngobrol-ngobrol ngalor setelah kesimpulan tadi Ibu utarakan, gimana nih kesan dan pesan kalian setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Ayo, ada yang mau mengutarakan kesan-pesannya? Bagaimana? Kesan saya Bu, jadi bisa nambah ilmu tentang bagaimana cara mencegah pelecehan seksual itu dan tahu gejala-gejala dan ciri-ciri perilaku yang akan melakukan pelecehan seksual. Pesannya pokoknya tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Dah. Saya Bu, Hati-hati. Kesannya akan bimbingan kelompok ini bagaimana kesan? Kesannya seru sih Bu, kan tadi bilang pokoknya nambah pengetahuan juga jadinya dengan dinamika kelompok, jadi nggak monoton, nggak bosen, tapi kita bisa saling bertukar informasi. Oke. Yang angkat-angkat tangan. Oke. Silakan Novita. Kesannya gimana kesannya bimbingan kelompok sama Ibu juga nih? Saya berpikir bahwa ilmu ini benar-benar penting banget buat kita yang sedang menjadi apalagi para gadis-gadis pasti penting banget ini edukasi biar kita juga terjaga gitu bagaimana tindak lanjutnya ketika dalam situasi itu perasaannya otomatis yang dirasakan benar-benar wow sangat banget lagi ya kita pokoknya tindak lanjutnya pengen banget terus bimbingan ibu oke siap ditunggu ya bimbingan konseling lanjutan ya. Ada lagi kesan dan pesan bimbingan konseling sendiri, bimbingan kelompok ya? Ria ya, boleh Ria ya?
rasanya sangat-sangat menyenangkan setelah bisa berbagi pengalaman juga, dan saya tahu apa yang akan saya lakukan jika saya melihat ada kejadian itu di depan saya, ataupun mungkin keluarga saya, teman-teman saya yang mungkin mengalaminya. Jadi saya nggak akan ngulangin kejadian 2 kali dengan cara diem. Banget sih hal yang apa yang harus saya lakukan. Pokoknya benar-benar luar biasa banget bimbingan konseling ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya bimbingan selanjutnya. Semangat Kak Yaya. Semangat semuanya. Ya. Jadi lain konseling kelompok ya, jadi mengutarakan curhatan pribadi. Ya, itu lebih mesra lagi tuh kita. Oke, lanjut. Ada lagi pesan dari bimbingan kelompok hari ini? Kalau menurut saya sih, alhamdulillah Bu, nambah ilmu. Terus tahu bagaimana cara menyikapinya kalau kita menemukan hal itu. Intinya luar biasa lah untuk hari ini, mantap Bu, keren. Mantap jiwa. Ada lagi? Kalau ada yang pelecehan seksual ke Bang Idrus. Mana ada? ada aja ya Bu ya. Kemungkinan ya Pak, jangan sampai. Saya malah suka. Aduh, kok diberikan bonus seperti itu? Oke, ada lagi? Bercanda ya Bu? Saya Bu. Oke, siap. Saya Bu. Nah, ini Kesan saya ikut bimbingan konseling sama Ibu. Pokoknya saya tunggu lagi bimbingan kelompok sama Ibu. Pokoknya saya tunggu lagi bimbingan selanjutnya Bu. Ilmunya luar biasa. Keren Ibu. Mantap. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Ali Bu. Baik. Terima kasih Bu, kayak teman-teman informasinya menarik banget buat dibahas, terus juga jadi banyak informasi dan pelajaran yang bisa kita dapat. Pesan-pesannya sih yang tadi disampaikan sama Ria sama Bang Indra juga, kalau bisa karena sudah tahu sekarang rulesnya seperti apa, dari Bu Lisa juga udah dikasih tahu rulesnya kayak gimana kalau bisa, dan kalau melihat jangan diem dan dilaporkan supaya ada efek jerah dan semuanya Indonesia lebih sehat. Ya, terima kasih ya, amin, mantap. Ada lagi? Sudah cukup? Aku kalau kesan-kesan dari punya pertama kali bimbingan mingguan dan kami, tapi setelah dijalani ini seru banget, sangat bermanfaat banget, apalagi informasinya itu kalian bagi itu semuanya benar-benar saling berbagi informasi yang benar-benar sangat bermanfaat, dan ini tuh buat aku kedepannya lebih aware lagi sama adik-adik yang usianya lebih muda dari aku. Tapi kita pun harus menjaga mereka dan kedepannya mereka lebih baik dan jadi generasi yang lebih baik dan ada. Pokoknya keren banget Ibu itu bimbingan kalian. Terima kasih. Alhamdulillah. Mantap. Ada lagi? Rahma. Ya, Rahma. Pesan-pesan dari Rahma, ini awalnya tadinya agak sedikit deg-degan ya, karena kita semua belum saling mengenal, terus akhirnya jadi saling mengenal, saling mengutarakan pendapat, saling cerita juga masing-masing, jadi saya tahu apa yang dirasakan oleh teman-teman. Terus juga pesannya sama ya, mungkin kayak yang lain juga harus Nurul yang tadi Nurul bilang juga kita jadi lebih aware gitu kan, terus dapat informasi juga dari yang lain, jadi kita tahu nih harus bertindak seperti apa, dan sangat bermanfaat juga yang Ibu Lisa sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bu Lisa, semoga bisa ikut hadir juga dalam kegiatan bimbingan kelompok lainnya. Seperti itu. Sama-sama Rahma. Ada lagi yang belum? Saya Muslim Fatimah, senang banget hari ini bisa mengikuti bimbingan konseling bersama Bu Lisa, karena banyak banget hal-hal yang bisa saya ambil, terutama dalam pengetahuan untuk pelecehan seksual sendiri. Makin banyak pengetahuan saya dan bisa lebih aware lagi terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, jadi lebih ngerti lagi bagaimana harusnya bersikap. Dan makasih banyak buat Bu Lisa karena udah membuat bimbingan konseling ini menjadi menyenangkan sampai lupa waktu kita. Makasih banyak Bu Lisa, sehat selalu. Sama-sama. Ada lagi yang belum? Udah semua kayaknya Bu. Oke, sudah cukup baik. Terima kasih semuanya ya. Karena kesan-pesan yang luar biasa, kegiatannya yang sangat luar biasa, dan antusiasme serta semangat yang luar biasa. Baik, terima kasih semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita. Luar biasa. Yang sangat menarik, yang menurut saya kalian sangat antusias. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mengerti, sudah paham ya. Sekarang apa saja yang harus kalian ambil, yang harus kita ambil dan kita sikapi. Ya, bagaimana yang harus kita ambil. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya semuanya ya. Jelas Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Lisa.
Makasih semuanya. Jadi kita bisa searching lah ya. Sekarang kan banyak media yang sudah menjelaskan bagaimana solusinya, bagaimana pencegahan. Kita bisa harus menjadi smart netizen juga gitu. Jangan sampai kita menjadi netizen dan berujung menjadi pelecehan seksual. Kalau ada netizen yang pelecehan seksual, boleh kita langsung serbu. Jadi dia nggak akan melakukan pelecehan seksual via via komen ya. Baik semua, mengingat sesi untuk kegiatan kelompok ini sudah habis dan hari ini sudah pulang. Jadi kita masalah yang luar biasa, yaitu masalah yang diungkapkan oleh Ika Nurrahma, yaitu tentang pelecehan seksual. Ya, alhamdulillah tidak membosankan ya. Kita malah makin melek ini kita. Iya Bu, benar. Semangat ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu mau memberikan kesimpulan ya kan dari perbincangan kita, yaitu kejahatan itu bisa terjadi di mana saja ketika ada kesempatan dan kemauan. Semua itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, hal tersebut dapat dicegah dengan iman yang kuat dan dengan terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti rangkaian kata yang tadi telah dibuat oleh teman-teman, yaitu tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan agar mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Baik, jaga dirimu karena kamu yang tahu bagaimana hidupmu. Waspada, wira, wicaksana. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Waspada dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sudah semuanya ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dengan doa ya. Baik, ketua kelas pimpin doanya. Ya, terima kasih Bu Lisa dan terima kasih teman-teman untuk partisipasi untuk bimbingan kelompok hari ini. Semoga informasi yang tadi kita sampaikan semuanya bermanfaat juga buat diri kita pribadi dan juga buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bisa mengambil pelajaran yang paling penting ya. Jadi kita akhiri dengan doa supaya lebih berkah lagi. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Desember Terima kasih Bu Lisa. Oke, tanggal 4 Desember 2021. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kelompok kami, kelompok 2. Dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan adanya PK atau konselor dan peserta bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pun bisa dilaksanakan secara langsung bertatap muka ataupun melalui virtual yaitu Google Meet, Zoom Meeting, dan aplikasi yang lainnya. Dari video bimbingan kelompok sebelumnya, kita dapat mengambil amanat, yaitu kejahatan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar, usaha untuk menjaga diri kita guna melakukan pencegahan terjadinya tindakan kejahatan. Tingkatkan rasa peduli dan awareness ya terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan sampai keluarga dan teman sahabat kita menjadi korban kejahatan pelecehan seksual. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen di bawah ini ya. Terima kasih. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu